Baik, masih di acara Sapa Pagi di balik layar IGD bersama Dr. Rizal Adi Kurniawan dari RSUD Campur Darah Dr. Karneni. Baik dokter, kita lanjut ya dari materi-materi yang akan kita bahas nanti. Tadi cukup menarik ya, jadi tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai layanannya. Yang pertama tadi ambulans, jadi ada call centernya. Jadi untuk pemirsa bisa menghubungi call center IGD RSUD Campur Darah Dr. Karneni. Baik, kemudian dokter, tadi kan setelah ada ambulans ya, kemudian ada pelayanan ponek. Jadi pelayanan ponek ini untuk ibu hamil ya dok ya? Betul ibu sekali. Hamil, bayi juga termasuk di situ ya dok ya? Bayi baru lahir ya. Oke. Itu nanti tadi juga ada pelayanan kamar bersalin. Jadi kalau misalkan ibu mau melahirkan dokter, itu dia masuk ke IGD dulu atau nanti dia langsung diteruskan ke kamar bersalin? Itu prosedurnya bagaimana dokter? Baik, untuk pelayanan ponek ya Mbak ya. Oke. Jadi untuk pelayanan ponek itu kan memang diperuntukkan untuk ibu hamil yang pertama, yang kedua untuk yang bayi yang baru lahir. Kemudian kalau misalkan ada pasien yang dalam kondisi hamil datang ke IGD, tetap seperti tadi kita periksa dulu. Apabila pasiennya datang dengan kondisi yang stabil, dia kondisinya sudah mau melahirkan, akan kita terapi dulu di IGD. Setelah nanti pasien hamil tersebut kondisinya stabil, baru kita pindahkan ke kamar bersalin seperti itu. Beda halnya dengan kondisi-kondisi yang memang dia gawat darurat. Misalnya pada ibu hamil dengan dia ada resiko pendarahan. Biasanya kita stabilkan di IGD dulu. Itu kita masukkan ruang resusitasi. Terus kemudian kita konsulkan ke dokter spesialisnya gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalau pasien-pasien yang kondisinya tidak stabil, tetap kita periksa di IGD, kemudian kita observasi dulu di IGD sampai kondisinya stabil. Baru nanti kalau sudah stabil, kita pindahkan ke ruangan atau ke kamar bersalin untuk kasus ibu-ibu hamil seperti itu tadi. Oke, jadi memang kadang kan ada dokter mungkin pemirsa di rumah atau mungkin bahkan tetangga saya dokter itu kalau kadang takut juga kalau mau ke rumah sakit itu misalkan mau melahirkan, takutnya itu kalau di IGD itu campur kan dokter ya, jadi campur dengan pasien kecelakaan, kemudian pasien dengan penyakit-penyakit lain. Nah itu katanya ini membuat mereka ini semakin takut atau deg-degan. Jadi kalau misalkan mereka ini langsung masuk ke kamar bersalin, mungkin akan lebih nyaman begitu dokter. Betul. Tapi ternyata masih ada alur prosesnya ya, jadi harus diperiksa dulu. Kemudian tadi ada di triase ya pemirsa ya, jadi dikelompokkan dulu dia masuk di mana. Jadi intinya nih ya dok ya, jadi kalau kondisinya sudah stabil, itu baru pindah ke kamar bersalin. Begitu ya dok ya? Betul sekali. Jadi tetap kita prosedurnya, kita periksa dulu, kita stabilkan dulu. Kemudian, jadi untuk prosedur ya, saya jelaskan prosedurnya Mbak ya. Jadi suatu pasien ketika datang ke IGD, kita lakukan triase itu tadi ya. Kita masukkan itu tadi atau pasiennya stabil atau tidak stabil. Gitu. Pasiennya masuk ke kriteria yang mana? Apakah itu merah, kuning, atau hijau. Misalkan nih, pasiennya masuk ke kondisi yang kuning. Nah, kondisi kuning itu kita periksa dulu, kita anamnesis namanya. Nah, kita anamnesis itu kita tanya-tanya. Proses tanya-tanya itu namanya proses anamnesis. Kita tanya, ini sakitnya apa? Keluhannya apa? Dari kapan? Keluhan lain apa yang menyertai? Riwayat sakitnya ada nggak? Riwayat pengobatannya ada nggak? Kita cari tahu pasien ini sakitnya apa? Mengarah kemana? Misalkan pasiennya demam 3 hari. Dia bisa makan minum apa enggak? Kalau misalkan pasiennya nggak bisa makan minum, lemes, nah kita masukkan ke kriteria kuning. Pasiennya stabil, pasiennya gawat tapi nggak darurat, kita masukkan ke kriteria kuning. Gawat tapi tidak gawat darurat itu gawat tapi tidak darurat itu maksudnya gimana? Maksudnya pasien ini memang membutuhkan pertolongan pengobatan di IGD, tapi masih bisa ditunda. Biasanya kita tunda sampai 5 menit untuk perawatannya. Beda ceritanya dengan pasien-pasien yang kondisinya memang kritis, pasien-pasien yang masuk dalam kondisi merah, triase merah. Pasien-pasien kita kebanyakan di RSUD Campur Darat yang masuk ke dalam kondisi kritis itu antara lain pasien-pasien dengan penurunan kesadaran. Contohnya pasien-pasien dengan kecurigaan mengarah ke stroke. Nah, pasien-pasien dengan kecurigaan mengarah ke stroke itu kalau yang parah sampai tidak
sadar. Nah, jadi pasien-pasien yang tidak sadar itu biasanya langsung kita masukkan ke dalam zona merah, ke ruang resusitasi, kemudian kita langsung memberikan pelayanan pengobatan gawat darurat di ruangan resusitasi itu. Langsung kita pegang. Oke, gitu. jadi Jadi pasien-pasien yang ada di kondisi kuning dan hijau yang ada di IGD saat itu, kita nanti dulu. Saya mau menolong yang ini yang lagi kritis dulu, seperti itu. Itulah bedanya kita dengan poliklinik ya. Jadi kalau di IGD itu pelayanannya merupakan pelayanan berbasis kegawat daruratan. Tingkatnya mana ini dulu? Bukan seperti di poliklinik. Kalau di poliklinik kan siapa yang datang duluan nanti akan dipanggil lebih dulu, seperti itu. Kalau di IGD beda. Satu pasien dengan kondisi yang stabil bisa datang duluan. Kalau misalkan setelah pasien yang stabil itu ada pasien yang kondisinya tidak stabil, pasti akan kita terima yang kondisinya, akan kita tangani kondisinya yang tidak stabil dulu. Seperti itu. Jadi beda. Kita pelayanannya bukan berdasarkan siapa yang datang terlebih dulu, tapi pelayanannya siapa yang kira-kira tingkatan penyakitnya paling parah. Gitu. Kita lakukan pelayanan ke yang paling parah dulu. Seperti itu. Kemudian setelah kita tangani gawat daruratannya, kemudian biasanya kita lakukan pemeriksaan penunjang namanya. Antara lain, kita lakukan pemeriksaan laboratorium sama pemeriksaan penunjang lain. Kalau misalnya pasien-pasien, katakanlah pasien kecelakaan, kita curiganya ada patah tulang, biasanya kita lakukan ronsen, seperti itu. Nah, setelah jadi pemeriksaan penunjangnya, akan kita cross-match, akan kita cocokkan dengan hasil pemeriksaan kita di awal tadi. Ini kira-kira pasien ini mengarah kemana? Misalkan pasien-pasien yang kondisinya sesak nafas memberat. Nah, biasanya kita juga banyak ini, Mbak, pasien-pasien yang kondisinya sesak nafas berat. Kan sesak nafas itu banyak ya penyebabnya. Kalau misalkan sesaknya itu karena jantung, itu biasanya langsung kita tangani di zona merah. Soalnya kalau tidak kita tangani segera, nanti akan meningkatkan angka kematiannya gitu, atau angka kecacatannya, seperti itu. Kemudian setelah kita cross-match itu tadi, kita sudah dapat data anamnesis, kita sudah tanya-tanya ke pasien, kita juga sudah dapat data penunjang, itu tadi, baru nanti akan kita konsulkan ke dokter spesialis. Misalkan pasien ini kita curiganya ada patah tulang, ternyata dari penunjang, dari rongsen, memang ada patah tulang. Nah, setelah kita yakin itu patah tulang, akan kita konsulkan ke dokter spesialis ortopedi atau dokter spesialis tulang di rumah sakit kita. Gitu. Jadi prosesnya seperti itu, agak panjang ya memang. Tapi agak panjang prosesnya. Tapi yang kita utamakan yaitu pertolongan pertamanya. Tetap kita berikan sambil kita ambil itu tadi, penunjangnya kita ambil, labnya kita ambil gitu. Tapi tetap kita berikan pengobatan. Jadi pasien itu bukan menunggunya yang panjang, tapi untuk proses kita cari tahu penyebab sakitnya itu kadang nggak cukup 1-2 menit gitu. Itu ya pemirsa, jadi untuk mengetahui suatu penyakit itu memang butuh waktu yang cukup panjang ya, seperti yang betul. Jadi mulai dari pemeriksaan, kemudian ada anamnesa atau tadi apa, tanya jawab. Kemudian ada pemeriksaan penunjang juga seperti tadi contohnya ronsen gitu. Iya. Kemudian baru kalau sudah curiga di suatu penyakit tersebut, baru masih akan dikonsulkan lagi ke dokter spesialis yang ada di RSUD Campur Darat. Betul. Jadi yang prosesnya cukup panjang. Nah, jadi pemirsa di rumah harus sabar juga ya, kadang beberapanya ada yang mengeluh, ini dokter kalau di IGD itu lama sekali ini nggak ditangani, padahal kan mereka tidak tahu ya bahwa tadi di sana ada triase dan kemudian ada pasien yang kondisinya lebih darurat dan lebih harus didulukan karena penyakitnya lebih parah. Nah itu, jadi pemirsa harus tetap sabar. Nah, yang penting kondisinya kalian atau kondisi mungkin saudara yang periksa di IGD kondisinya stabil dan sudah mendapatkan pertolongan pertama tentunya ya dokter ya. Betul. Itu insya Allah aman. Iya. Itu memang prosedurnya cukup panjang. Menarik sekali ya dokter ya.
Oke. Kemudian dokter untuk ini ya dokter ya. Tadi ada pelayanan connect, kemudian pelayanan jenazah. Kalau pelayanan jenazah itu yang bagaimana ya dokter? Jadi untuk pelayanan jenazah biasanya kita memberikan pelayanan kepada pasien-pasien yang memang setelah kita lakukan pertolongan di instalasi gawat darurat, namun sayangnya memang pasiennya outputnya itu kurang bagus atau pasiennya meninggal. Nah itu biasanya kita lakukan pelayanan di jenazah langsung di IGD. Kita rawat, kita berikan kain kafan seperti itu. Terus kemudian kita pulangkan ke keluarganya yang di rumah. Itu kalau untuk pelayanan jenazah. Kemudian kita juga memberikan pelayanan pengantaran jenazah ke rumah duka atau ke tempat peristirahatan terakhir. Biasanya dari masyarakat sekitar itu telepon ke kita lewat call center, meminta untuk diberikan fasilitas pengantaran jenazah ke tempat peristirahatan terakhir itu juga bisa. Seperti itu. Sampai ke tempat pemakaman gitu? Betul, betul. Jadi kalau untuk pelayanan jenazah itu, jadi kalau misalkan ini pasiennya posisi meninggalnya dokter itu di rumah, itu bisa juga ya dokter ya? Jadi mungkin tim ambulannya datang ke sana, bisa melakukan perawatan jenazah di rumah sakit, kemudian mengantarkan sampai dengan ke tempat peristirahatan. Iya, betul. Kemudian kalau misalkan pada kecelakaan dokter, nah itu kan kecelakaan itu kan kondisi yang tentu tidak diharapkan oleh semua orang ya dok. Yeah. Kalau misalkan ada kecelakaan, nah kemudian apakah itu bisa mungkin dari penduduk sekitar di lokasi kejadian itu menghubungi call center IGD dok? Bisa, sangat bisa. Kita sering mendapatkan telepon dari masyarakat karena memang daerah kita itu memang agak sering ya untuk kasus-kasus kecelakaan ya. Jadi biasanya masyarakat itu telepon ke kita lewat call center, kemudian dari tim ambulan kita itu nanti akan berangkat bersama dengan perawat atau dokter yang langsung nanti akan menuju ke lokasi tempat kejadian perkara. Di lokasi tempat kejadian perkara akan kita berikan akan kita stabilisasi dulu di sana. Kalau misalkan ada patah tulang, biasanya ya kita stabilkan dulu tulangnya biar nggak geser gitu. Terus mungkin kalau misalkan butuh akan kita berikan obat-obatan serta infus di lokasi kejadian. Baru misalkan sudah stabil akan kita masukkan ke ambulan pasiennya lalu kita bawa ke rumah sakit RSUD Campur Darat seperti itu. Baik, menarik sekali ya. Jadi tim IGD RSUD Campur Darat ini selalu siap sedia teman-teman untuk mengatasi atau membantu dimanapun kalian membutuhkan pertolongan IGD. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Pagi.